atas batu, batu besar untuk bangunan. Dengan teman saling membantu, itu tanda anak budiman. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2020. Kiranya kita bertemu dalam kondisi sehat, semangat, memuji Tuhan, dan selalu bersyukur dalam segenap kehidupan kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu memberikan kami kesehatan, semangat, sukacita, rasa syukur yang melimpah, kemudahan atas segala urusan kami, dan pemenuhan harapan kami darimu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah hidup kami selalu dipenuhi keinginan untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam segala situasi di hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, menuntun kami dan memberikan kami damai sejahtera. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Berdoa untuk Orang yang Sakit. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 14. Banyak orang yang mencari kemurahan, penyembuhan Tuhan, yang berpikir bahwa mereka harus mendapat jawaban secara langsung dan segera terhadap doa-doa mereka. Kalau tidak, iman mereka cacat. Oleh karena itu, mereka yang sudah dilemahkan oleh penyakit perlu diberi nasihat dengan bijaksana agar mereka berlaku dengan seksama. Mereka tidak boleh mengabaikan tugasnya terhadap sahabat-sahabat yang bisa mempertahankan mereka terus hidup, atau lalai menggunakan bahan-bahan alami untuk pemulihan kesehatan. Sering terdapat bahaya kesalahan di sini. Karena percaya mereka akan disembuhkan sebagai jawaban doa, sebagian orang takut melakukan apa saja yang bisa menunjukkan kurangnya iman. Tetapi mereka jangan lalai mengatur urusan-urusan mereka itu sebaik-baiknya, sebagaimana mereka ingin lakukan kalau mereka berharap untuk diganti karena kematian. Jangan pula mereka takut mengucapkan kata-kata dorongan atau nasihat yang pada saat perpisahan ingin mereka ucapkan kepada kekasih mereka. Mereka yang mencari kesembuhan dengan doa jangan mengabaikan penggunaan bahan-bahan pengobatan yang ada pada mereka. Bukanlah menyangkal iman kalau menggunakan obat-obat demikian, karena Allah telah menyediakannya untuk mengurangi rasa sakit dan membantu alam melaksanakan pekerjaan pemulihan. Bukanlah menyangkal iman kalau bekerja sama dengan Allah dan menempatkan diri dalam kondisi yang paling cocok untuk sembuh. Allah telah memberi kuasa kepada kita untuk mengetahui hukum-hukum kehidupan. Pengetahuan ini telah ditempatkan dalam jangkauan kita untuk digunakan. Kita harus menggunakan setiap fasilitas demi pemulihan kesehatan, menggunakan setiap kesempatan yang ada, bekerja sesuai dengan hukum-hukum alam. Apabila kita sudah berdoa untuk kesembuhan orang sakit, kita dapat bekerja mengerahkan segenap kekuatan sambil berterima kasih kepada Allah karena mendapat kesempatan bekerja sama dengan Dia dan memohon berkat-Nya atas sarana yang Ia sendiri telah sediakan. Bila mana kita sudah berdoa untuk kesembuhan orang sakit, apapun hasilnya, janganlah kita kehilangan iman akan Allah. Kalau kita dipanggil untuk menghadapi kesedihan, biarlah kita menerima cawan yang pahit itu sambil mengingat bahwa tangan Allah yang mengantar cawan itu ke bibir kita. Tetapi seandainya kesehatan dipulihkan, janganlah dilupakan bahwa penerima kemurahan, penyembuhan itu berada di bawah kewajiban baru. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 207 dan 208. Kembali saya sampaikan, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah berdoa untuk orang yang sakit. Saudaraku, kita bisa ingat kisah tentang Ayub, di mana ketika pencobaan itu datang kepadanya, seluruh hartanya habis, lenyap, hancur, dirampas, anak-anaknya semua mati, baik karena badai ataupun hal lain, serangan manusia dan kondisi yang menyeramkan yang lain. Kemudian
di tengah-tengah kisah Ayub, dia menderita penyakit samper yang sangat berat, sehingga istrinya pun mengatakan supaya dia mengutuk Tuhan saja dan mati. Tetapi Ayub dalam kondisi itu tidak putus asa. Dia selalu berusaha mendapatkan kesembuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan tersebut. Dia berusaha untuk melakukan pengobatan dan berharap sepenuhnya akan pengobatan yang paling mulia daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Ayub. Dia diberi kesehatan, kemakmuran kembali, dan sukacita atas keluarga yang baru. Hal yang penting di sini adalah ketika kita berdoa, seperti Ayub berdoa untuk kesehatannya. Kita bisa saja berharap untuk kesembuhan, tetapi seperti halnya Ayub, bisa saja kesembuhan itu sepertinya merupakan hal yang mustahil. Tapi kita tidak boleh lemah iman. Karena apapun yang akan terjadi, kita harus tetap percaya dan beriman bahwa bila Allah berkehendak, kesembuhan itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Tetapi bila jalannya kita harus menderita, bahkan sampai mati karena penyakit, kita harus tetap memuliakan Tuhan, menjaga iman percaya kita pada tangan kasih karunia-Nya. Kita harus tetap datang kepadanya, mengucap syukur dan bersuka cita atas segala yang terbaik dalam hidup kita. Bila mana kita sudah berdoa untuk kesembuhan orang sakit, apapun hasilnya, janganlah kita kehilangan iman kita akan Allah. Segala kesenangan, segala kesakitan, segala kepahitan hidup merupakan jalan untuk membawa kita supaya kita menyadari betapa mulianya Tuhan, betapa Tuhan Maha Kasih, betapa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Jangan sampai kita menyerah kepada iblis. Kita harus menunjukkan siapa kita. Kita adalah anak Tuhan yang tetap kuat dalam segala sesuatu bersama Allah yang maha murah hati, mengasihi dan memberi kita kebutuhan hidup kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan, yang mengajarkan kami, terutama dalam kondisi situasi masih menyebarnya virus COVID-19 ini. Engkau menyatakan, sekalipun kami atau orang-orang yang kami kasihi mengalami penderitaan sakit penyakit yang luar biasa, bahkan sampai mati, kami harus tetap beriman kepadamu Tuhan, percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik, bahwa kehendak-Mu adalah untuk kebaikan kami seluruh umat manusia, bahwa Tuhan, kami akan selalu menjadi orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah kami menjaga iman kami Tuhan. Biarlah kami selalu dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk kekuatan iman kami sepanjang hidup kami. Termulialah Engkau Bapa atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah keagungan-Mu saja yang ada di dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Burung dara berpasang-pasangan, terbang tinggi mengejar hama. Bila guru sedang menerangkan, perhatikanlah dengan seksama. Horas.